Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang keenam adalah mengenai struktur dan fungsi organ vegetatif pada tumbuhan, yaitu organ akar. Sebelum itu, saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan organ akar, menyebutkan penyusun jaringan dari akar, kemudian menjelaskan perbedaan antara morfologi dan anatomi akar dikotil dan akar monokotil, dan tentunya tahu fungsi dari akar itu sendiri. Jadi akar itu adalah organ vegetatif ya, salah satu organ vegetatif pada tumbuhan yang umumnya tumbuh di dalam atau di bawah tanah. Ya, jadi sifatnya yang tumbuh di bawah tanah ini maka disebut dengan geotrop atau geotropisme positif. Nah, ini merupakan organ yang berkembang dari apeks akar. Ciri-ciri akar atau secara morfologinya adalah tidak adanya ruas atau istilahnya internodus dan buku-buku atau nodus gitu, dan tidak memiliki daun-daun dan tunas. Jadi kalau badan akar ini tidak punya yang namanya nodus dan internodus, nah jadi dia tidak bisa mendukung adanya daun maupun tunas-tunas, berbeda dengan batang gitu ya. Nah, terorientasi tumbuh menuju pusat bumi yang disebut geotropisme positif dan terorientasi mencari air atau hidrotropisme positif. Memiliki tudung akar pada ujungnya, dan di tudung akar itu terdapat rambut-rambut akar seperti gambar berikut. Ya, jadi ini adalah daerah atau lokasi pertumbuhan atau perkembangan dari akar. Ada tiga ya, daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan. Tentunya di daerah pembelahan ini yang berperan adalah jaringan meristem. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa jaringan meristem itu sifatnya yang membelah, yang selalu mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah contoh dari gambar asli dari rambut akar atau yang disebut juga dengan bulu akar ya, rambut atau bulu akar, boleh ya, atau pilus radicalis, yaitu nama latinnya. Nah, untuk fungsi akar itu sendiri, selain sebagai penyerapan air dan unsur hara, dia juga sebagai penguat berdirinya tumbuhan dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti akar wortel, ya, Daucus carota. Berikut adalah sistem perakaran, akar tunggang dan akar serabut. Tentunya sudah tahu ya, akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut dimiliki tumbuhan monokotil. Akar tunggang itu memiliki satu akar utama atau yang disebut juga akar pokok. Nah, nanti dari akar pokok itu akan keluar beberapa akar lateral. Nah, nanti yang dari akar lateral ini akan keluar lagi sumbu-sumbunya. Nah, itu nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sedangkan yang akar serabut itu tersusun atas akar yang berukuran relatif sama. Nah, sebelum kita melihat perbedaan antara akar tunggang dengan akar serabut, mari kita lihat dulu definisinya secara umum. Leher akar. Nah, leher akar ini yang dekat dengan pangkal batang. Jadi posisinya itu di atas leher akar ya. Kemudian ada yang namanya ujung akar. Ujung akar adalah bagian akar yang paling muda. Tentunya ini dekat dengan daerah diferensiasi. Sorry, maaf, di daerah pembelahan. Kemudian batang akar ini adalah bagian akar yang terdapat antara leher dan ujung. Cabang akar ini yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian serabut akar ini adalah dari cabang-cabang akar. Kemudian ada bulu-bulu akar. Tentunya ini adalah bagian akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Ini saya tambahkan di sini ya. Jadi ujung akar itu kan biasanya berbentuk runcing, mampu menembus tanah gitu secara mekanik maupun kimiawi. Jadi memang bentuknya sangat tipis sekali bulu-bulu akar seperti gambar yang di atas tadi. Kemudian adalah tudung akar atau kaliptra. Ini juga
bagian dari rambut akar, ini bagian akar yang paling ujung yang tadi saya sampaikan itu ya, yang berguna untuk menembus tanah. Gunanya untuk menyerap air. Nah, inilah bagian-bagian dari akar tunggang. Jadi dikatakan tadi bahwa akar tunggang itu memiliki satu akar utama atau pokok. Jadi jelas kelihatan bedanya antara akar tunggang dengan akar serabut. Dari akar tunggang itu kelihatan sekali mana yang akar pokoknya, gitu ya. Nah, ini yang dekat dengan pangkal batang, leher akar. Ini yang disebut dengan batang akar tadi, atau akar primer, atau yang akar utama, ya, akar utamanya. Nanti dari akar utama itu akan keluar percabangannya, disebut dengan cabang akar atau akar lateral. Nanti akar-akar yang bersumbu, ya, yang bersumbu pada akar lateral. Nah, ini disebut dengan rambut-rambut akar. Nanti di rambut akar itu ada namanya juga nanti ada ujung akar dan tudung akar, kaliptra ya istilahnya. Nah, kalau akar serabut itu nggak jelas mana yang akar pokok atau akar utama dengan akar lateral atau cabang-cabang akar, maka akan kelihatan itu seperti homogen semua. Nah, ini dicirikan pada tanaman akar tanaman monokotil. Leher akar sama ya bagian ini. Ini juga dekat dengan pangkal batang. Nah, dari leher akar itu akan tumbuh banyak akar-akar primer atau akar utama dan juga akar lateralnya bersamaan. Jadi sehingga tidak jelas rambut. Jadi bentuknya serabut gitu ya. Kemudian ada rambut akar dan ujung akar sama. Kemudian kita masuk ke anatomi akar atau jaringannya, sel pembentuk eh, akar, organ akar. Ada tiga jaringan utama. Yang pertama adalah epidermis, kemudian korteks, kemudian pembuluh atau pengangkut. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa distribusi jaringan dasar atau pengisi, terutama parenkim, itu ada di korteks akar. Ya, jadi di batang pun namanya juga jaringan korteks, tapi itu berada di korteks batang. Kalau ini berada di korteks akar. Baik, kita lihat satu-satu anatomi akar jaringan dermal atau epidermis. Tentunya sudah saya sampaikan bahwa epidermis itu merupakan jaringan paling terluar ya secara tingkatan atau topografi ini tersusun beradanya di luar tersusun satu lapis biasanya tidak berkutikula. Berbeda dengan daun ya. Kalau di daun itu jaringan epidermisnya mempunyai kutikula. Jadi dia tidak berkutikula. Fungsinya sudah tahu ini juga membantu melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah. Nah, kemudian ada di daerah-daerah yang memiliki rambut akar itu, sebagian akarnya ada rambut akar itu yang dibentuk dari sel khusus disebut ricoblas. Nah, untuk akar udara seperti famili anggrek-anggrekan atau orchidaceae dan araceae, epidermisnya ini berkembang menjadi yang berlapis banyak. Yang berlapis banyak ini dinamakan dengan istilah filamen. Filamen berfungsi sebagai proteksi dan menghalangi penguapan ya. Mengurangi terjadinya penguapan berarti menghalangi hilangnya air dari korteks atau jaringan tersebut. Berikut adalah anatomi dari akar. Kita mau lihat posisi epidermis dulu, letak dari jaringan epidermis dulu. Yang saya tunjuk ini adalah jaringan epidermis yang tersusun satu lapis ya. Kemudian bagian yang di terluarnya ada rambut-rambut akar. Bagian yang berikut ini yang saya tunjuk dengan ukuran selnya agak besar itu adalah korteks. Kemudian di bagian dalam ini adalah jaringan pembuluh gitu. Yang filamen itu susunan sel-sel epidermisnya berlapis-lapis, double ya, atau banyak berlapis banyak seperti gambar berikut yang sisi kanan. Ya, jadi pada umumnya epidermis itu satu lapis sel saja, sedangkan yang filamen itu berlapis-lapis. Lanjut jaringan berikutnya adalah korteks. Korteks adalah jaringan pengisi sebagian besar akar yang terdiri dari sel-sel parenkim. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang jaringan pada tumbuhan, distribusi sel parenkim pada akar itu adanya di korteks ya. Jadi korteks itu adalah jaringan pengisi atau jaringan dasar ya sebagian besar akar yang terdiri dari sel-sel parenkim. Nah, sel-sel korteksnya bisa mengandung zat ergastik ya. Zat ergastik itu kan hasil metabolisme sel ya, berupa tepung, terkadang kristal.
Sel-sel yang ada di korteks itu punya fungsi sebagai tempat atau lokasi cadangan makanan. Ini contohnya sudah saya sampaikan tadi, salah satunya adalah wortel. Selain itu ada singkong, ada ubi. Yang sklerenkim lebih banyak ditemukan pada akar monokotil daripada akar dikotil. Jadi ini adalah jaringan juga ya. Ini jaringan sklerenkim. Jadi kalau jaringan dasar pengisi itu ada tiga, kemarin saya singgung lagi ya, ada jaringan parenkim, atau kalau untuk akar di jaringan korteks, kemudian ada jaringan sklerenkim dan eh, jaringan kolenkim. Nah, untuk yang sklerenkim itu banyak ditemukan pada akar monokotil dibandingkan akar dikotil. Nah, untuk korteks terdapat ruang antar sel. Iya, itu kan sama seperti eh, ciri-ciri dari sel parenkim. Ini sudah saya sampaikan juga bahwa sel-sel parenkim itu memiliki ciri-ciri terdapat ruang atau celah antar sel, ukuran sel yang besar, ya. Kemudian dinding sel parenkimnya tipis. Nah, jadi pada korteks itu terdapat ruang antar sel, terutama sekali pada tumbuhan air atau yang hidup di air, habitusnya di air. Habitat di air yang membentuk aerenkim. Jadi aerenkim merupakan diferensiasi dari jaringan parenkim. Ya, untuk akarnya. Fungsinya adalah untuk pengangkutan gas dan sebagai tempat penyimpanan oksigen gitu ya. Nah, lapisan terdalam dari korteks itu, ya, jadi ini ada keterangannya. Lapisan terdalam dari korteks itu terspesialisasi menjadi yang namanya endodermis. Jadi endodermis ini hanya ditemukan pada akar, ya. Nanti yang lapisan terdalam dari korteks pada batang itu tidak ada endodermis. Jadi endodermis hanya terdapat pada anatomi organ akar. Sedangkan lapisan terluarnya dari korteks itu terspesialisasi atau akan membentuk suatu jaringan yang namanya eksodermis. Jadi ini jaringan lagi memang, cuman ini adalah spesialisasi dari jaringan korteks. Jadi terspesialisasi menjadi eksodermis atau disebut juga dengan jaringan hipodermis. Seperti ini gambarnya ya. Jadi ada susunan sel endodermis itu di bagian terdalam. Ini merupakan yang berwarna merah ini adalah kalau dianimasikan atau digambarkan, bagian terluarnya tadi adalah epidermis gitu ya. Nah, kemudian di bawah epidermis itu kan biasanya jaringan dasar atau pengisi. Nah, untuk akar jaringan dasar pengisinya itu terdiri dari korteks ya. Kemudian ada sklerenkim. Yang korteks bagian dalamnya itu terspesialisasi menjadi endodermis. Kemudian yang di bagian terluarnya itu terspesialisasi menjadi eksodermis yang Casparian strip. Nah, di sini antara antara lapisan terluar tadi dengan lapisan terdalam itu terdapat yang namanya pita Caspari atau Casparian strip. Ini fungsinya untuk mengendalikan pergerakan larutan air dan mineral. Tentunya kita sudah tahu bahwa akar ini kan menyerap air dan unsur-unsur hara yang diperlukan untuk tumbuhan, yang diperlukan tumbuhan itu dari bawah nanti menuju ke batang, menuju ke daun gitu ya. Nah, itu bagaimana pita Caspari ini berfungsi mengendalikan pergerakan larutan atau air dan mineral tadi gitu ya. Jadi sehingga pergerakan air dan mineral itu lebih mudah diatur dan lebih mudah untuk dihantarkan ke seluruh organ tumbuhan. Nah, ini adalah susunan sel endodermis itu sangat rapat. Ya, jadi ini susunan sel endodermisnya sangat rapat, memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air untuk yang endodermis. Nah, penebalan tersebut akhirnya membentuk semacam pita yang dinamakan Casparian strip. Oke. Kemudian saya lanjut ke untuk perisikel. Nah, perisikel itu adalah lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis. Jadi di dalam lapisan endodermis itu ada perisikel. Tadi endodermis apa? Ini ya, spesialisasi dari korteks bagian terdalamnya. Jadi jatuhnya itu dekat bagian jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Jadi bagian terdalamnya. Yang di luarnya, bagian terluar dari korteks itu lebih dekat ke eh,
arah itu ya, ke arah epidermis, lebih dekat ke arah epidermis. Kemudian jaringan pembuluh. Nah, kita masuk jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Ini terdiri dari silem dan floem. Tentu sudah tahu bahwa silem dan floem ini adalah jaringan kompleks. Ya, jaringan kompleks artinya penyusun sel penyusun pembentuk jaringan tersebut banyak komponennya. Ya, contohnya kayak silem itu ada unsur trakea, ada unsur trakeit, ada unsur parenkim silem dan lain-lain. Nah, nanti untuk yang akar itu dia membentuk pola-pola sendiri. Contoh polanya bisa kita lihat di slide berikut ya. Untuk pola yang memiliki satu jari-jari silem disebut pola Monarch ya. Kemudian ada yang akar memiliki dua jari-jari silem disebut diars dan seterusnya. Jadi kalau punya 4 tetrads, kalau punya banyak namanya polyarch. Nah, pola-pola jaringan pembuluh pada akar, ini jangan lupa ya, jadi ini pada akar. Nah, ini yang A, B, C biasanya ditemukan pada tumbuhan yang dikotil. Sedangkan untuk yang banyak, polanya yang banyak itu tuh ditemukan pada eh, tumbuhan monokotil. Jadi ini ada keterangan ada protosilem dan metasilem. Jadi protosilem itu adalah silem primer ya. Jadi ini ada keterangannya di sini ya. Protosilem itu adalah silem primer atau silem pertama yang terbentuk. Nah, setelah protosilem terbentuk, maka terbentuklah atau berkembanglah yang namanya metasilem. Jadi posisinya nanti itu ada di tengah metasilem. Jadi nanti waktu identifikasi, eh, misalnya identifikasi bagaimana bagaimana anatomi pola akar, misalnya Anda mau melihat tanaman monokotil, oh, polanya seperti ini. Ini akan kelihatan ukuran sel metasilem itu memang akan lebih besar dibandingkan dengan protosilem. Kalau kelihatan pola yang seperti ini berarti dia termasuk, oh iya benar ini adalah pola yang ditemukan pada tumbuhan monokotil. Kemudian ini adalah bagian-bagian parenkim silem ya. Tadi sudah sampaikan bahwa silem itu komponen sel penyusunnya adalah banyak kompleks. Kemudian jadi penampang melintang akar itu terlihat seperti jari-jari. Jadi kalau misalnya kelihatan jari-jarinya ada dua, ini ada dua ya. Bagian ujungnya, ujung di sini adalah protosilem, sini protosilem. Kalau dua itu dinamakan diarch. Dari jari-jarinya yang tiga, satu, dua, tiga, ini namanya triarch, empat, tetrak, satu, dua, tiga, empat, tetrak, dan ini banyak. Kemudian ini bedanya antara anatomi akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil secara umum ya. Ini menurut buku Arnett dan Bruckner 1970, bagian terluar itu tadi apa? Jaringan epidermis. Epidermis. Iya, sama-sama dimiliki oleh monokotil dan dikotil. Bagian. Dikotil. Jadi kemarin udah Ibu sampaikan Cortex. juga waktu jaringan apa namanya? Waktu PP bukan PP, waktu pertemuan jaringan di bawah epidermis itu kan biasanya jaringan dasar pengisi. Distribusi jaringan dasar atau pengisi terutama parenkim pada akar namanya korteks. Jadi kalau ditanya jaringan Cortex. korteks ini adalah sel-sel parenkim. Nah, sel-sel parenkim itu ciri-cirinya adalah ukuran selnya lebih besar dan terdapat ruang atau celah antar sel. Kalau yang epidermis itu tersusun sangat rapat sehingga tidak ada ruang atau rongga atau ruang kosong antar selnya. Berbeda dengan korteks. Nah, korteks ini banyak terdapat vakuola, maka dikatakan tadi di atas ya di slide sebelumnya banyak terdapat tepung dan kristal, ada parenkim. Kemudian jaringan endodermis. Nah, jaringan endodermis hanya terdapat pada akar, ya. Ini adalah spesialisasi dari jaringan korteks. Jadi dia masih bagian dari jaringan korteks. Kemudian terspesialisasi menjadi endodermis. Nah, di sini kan tidak ada tulisan pita Kasparian. Tadi kan ada ya. Nah, itu Anda soalnya kan di sini kan tentunya saya juga mensadur dari gambar orang di endodermis ini terdapat pita Kasparian yang berfungsi mengendalikan pergerakan air dan larutan mineral. Perisikal ini terdapat di lapisan terdalam dari endodermis. Kemudian ada silem dan floem. Di sini ada silem primer, silem sekunder, ada floem sekunder dan primer, ada cambium, embelur parenkim. Ini merupakan komponen penyusun dari jaringan pembuluh. Karena sangat kompleks ya.
Nah, ini ada lagi gambar supaya bisa dilihat perbedaannya karena lumayan jelas gambar yang berikut ini ya, yang dibuat secara membujur dan melintang. Jadi ini posisinya bisa kelihatan dari root cap, tudung akar, kemudian daerah pemanjangan ini ada zonasi. Jadi ada 3 zonasi pertumbuhan dari akar, dari zona zona ini pematangan, zona pemanjangan, ini yang pembelahan. Ini yang terus mengadakan pembelahan, perkembangan nih. Kemudian kita lihat di bagian epidermis terdapat rambut-rambut akar. Kemudian setelah epidermis, bagian ini ada terdalamnya adalah korteks. Setelah korteks ada endodermis yang berwarna lebih kuning ya, warna kuning keorenan. Kemudian ada warna putih itu ya, ada perisikal, kemudian masuk ke vascular system. Vascular itu pembuluh, sama ya, vascular hanya berbahasa Inggris, vascular system atau jaringan pembuluh. Berikut eh, perbedaan antara monokotil dan dikotil, nanti silakan dibaca saja. Sudah tadi juga secara anatomi sudah saya bahas. Kemudian kita masuk modifikasi dari bentuk-bentuk akar. Kalau dari akar tunggang itu ada bentuk tombak, fusiformis, ini istilahnya ya. Ini bisa ditemukan pada Daucus carota, pada Raphanus sativus, lobak. Kemudian bentuk gasing, naviformis, ini pada bit merah, beta vulgaris. Kemudian pada bengkoang, Pachyrhizos orosus. Kemudian ini akar serabut. Nah, di akar serabut itu, yang tadi akar tunggang ya. Jadi ini akar tunggang itu ada bentuk tombak, kemudian bentuk gasing atau naviformis. Untuk akar serabut itu bisa ditemukan bentuknya bentuk benang. Nah, ini bentuk benang atau istilahnya bentuk eh, filiformis. Di beberapa buku, tombak ini disebut juga kalau nggak salah bentuk pena ya, pulpen gitu katanya. Nah, ini batang akarnya membesar di pangkal dan meruncing di ujung. Jadi di pangkal yang dekat dengan batang itu batang akarnya membesar dan di ujung dia meruncing. Oke, kemudian akar gasing sudah, naviformis ya. Kemudian sebentar ada yang mau join. Ke sini udah. Jadi ini ditemukan pada kacang-kacangan ya, Phaseolus lunatus. Nah, biasanya, nah ini melekat biasanya di sini kacang-kacangnya. Kemudian pada Manihot utilissima. Kemudian macam-macam akar. Nah, ini macam-macam akar. Jadi, macam-macam akar ini lebih tepatnya metamorfosis akar gitu ya. Jadi, akar ini dia juga mengalami semacam eh, bentuk yang mengalami perubahan. Karena tadi seperti yang kalian ketahui bahwa memang pada umumnya, nah ini ya, mana? Nah, pada umumnya, nah ini ya, ini kata kuncinya, umumnya memang tumbuh di bawah tanah dengan sifatnya yang menuju pusat bumi, geotropisme positif, dan terorientasi mencari air. Meskipun bentuk yang dari macam-macam akar ini ada yang tidak tumbuh di bawah tanah, tapi orientasi pertumbuhannya itu selalu menuju pusat bumi dan terorientasi mencari air. Nah, contoh-contohnya ada akar eh, adventif. Nah, akar adventif ini adalah akar khusus yang berkembang dari bagian jaringan yang non akar seperti batang. Jadi dia terbentuk sendiri, kemudian cabang atau daun bukan dari akar. Ini adalah sebagai bagian dari perkembangan normal tumbuhan atau respon. Jadi dianggap sebagai respon terhadap kondisi stres tumbuhan. Jadi kalau di fisiologi tumbuhan, nanti kalau belajar mata kuliah fisiologi tumbuhan, itu ada kondisi stres pada tumbuhan yang menyebabkan terbentuknya atau akar itu mengalami perubahan. Contohnya ini adalah akar adventif. Ya. Kemudian ada namanya akar gantung atau radix aereus, Ficus benjamina. Contohnya ya pada pohon beringin ya, pada pohon beringin ini membantu menyerap air dan menimbun air. Ini akar gantung. Jadi akar gantung ini disebut juga dengan akar udara. Ya, perhatikan dia keluar dari batang ya, akar udara, tapi tetap arahnya menuju pusat bumi.
Jadi ini dimiliki juga oleh juga pohon sama ini kalau nggak salah Ibu tumbuhan-tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit itu kayak anggrek ya gitu ya, dari orsidase. Karena orsidase ini ada yang tumbuh di tanah, ada yang juga gantung gitu. Jadi akarnya juga termasuk akar gantung. Kemudian ada akar penghisap Haustorium, kurang S-nya ya, Haustorium. Ini untuk menyerap air dan zat-zat makanan. Kemudian ada akar nafas dan akar lekat, dan ada akar pembelit dan juga akar tunjang. Ya, akar nafas ini dimiliki oleh Anthurium, kemudian akar lekat ini dimiliki oleh eh, sirih ya, seperti tanaman sirih. Jadi keluar dari buku-buku batang atau nodus-nodus batang, kemudian menempel pada penunjangnya. Jadi akarnya ini berfungsi juga untuk menunjang eh, tanaman tersebut. Kemudian pembelit contohnya pada tanaman Vanilla planifolia, ini untuk memanjat akar untuk memanjat dengan memeluk penunjangnya akar pembelit. Ada Pandanus tectorius, ini termasuk tanaman pandan yang ukuran lebih besar ya. Nah, Pandanus tectorius ini akar tunjang. Begitu juga dengan mangrove, jadi akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Ini contohnya pada mangrove. Akar gantung, kemudian ada akar banir atau akar papan, butres ya kalau nggak salah Ibu istilahnya, butres. Nah, ini perkembangan pangkal akar dari lateral, jadi perkembangan dari akar lateral berfungsi untuk menegakkan batang biar berdirinya lebih tegak dan kokoh. Kemudian contohnya pada Pterocarpus indicus. Jadi memperkokoh berdirinya batang yang tinggi dan besar. Oke, baik. Juga waktu juga sudah menunjukkan 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi selesai. Berikut adalah tugas dari pertemuan hari ini, yaitu kalian bisa menyebutkan ciri-ciri akar dan bagian-bagiannya, menyebutkan fungsi akar, jaringan penyusun akar, modifikasi dari akar, dan tipe-tipe akar tadi ya, akar tunggang, akar serabut, kemudian modifikasinya apa. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut tentang modifikasi akar. Lebih lanjut bisa dicek di website berikut di YouTube video pembelajarannya. Dari saya sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.